Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan materi tentang ANOVA two-way. Anggota kelompok kami itu ada yang pertama Ainun Nadifa dengan NIM 002, Mutia Nilawardani dengan NIM 011, Anastasia Aulia Nurhaliza dengan NIM 015, Sabrina Tirta Buana dengan NIM 021. Yang pertama di sini adalah ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur itu digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan dari dua sampel dan setiap sampel terdiri dari dua jenis atau lebih secara bersamaan. Konsep dasar ANOVA 2 jalur pada umumnya tidak ada perbedaan antara uji hipotesis ANOVA 1. Jalur atau dua jalur, perbedaannya ada pada jumlah variabel independen. Pada ANOVA 1 jalur hanya ada satu variabel independen, sedangkan pada ANOVA 2 jalur ada dua atau lebih variabel independen. Desain ANOVA 2 jalur adalah pengujian ANOVA yang berdasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diujikan terhadap hasil yang diinginkan. Uji asumsi dua jalur harus dipenuhi dengan asumsi, yaitu yang pertama, satu, masing-masing sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variasi antara kelompok harus homogen. Yang ketiga, nilai residual standar harus didistribusikan normal. Catatan, normalitas data yang dimaksud dalam two-way ANOVA adalah normalitas pada nilai residual standar, yaitu pengujian normalitas sekaligus untuk beberapa variabel yang ada dalam penelitian, bukan tiap variabel seperti one way. Data yang kami ambil adalah dengan tema judul pengaruh hipermedia terhadap hasil belajar biologi siswa dengan gaya belajar berbeda. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh hipermedia terhadap hasil belajar biologi siswa dengan gaya belajar berbeda, visual, auditory, dan kinestetik pada konsep sistem ekskresi. Hipotesisnya itu yang pertama, terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. HO, tidak terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. H1, terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. Yang kedua, terdapat pengaruh hipermedia terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. HO, tidak terdapat pengaruh hipermedia terhadap hasil belajar biologi pada konsep sistem ekskresi. H1, terdapat pengaruh hipermedia terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. Yang ketiga, terdapat interaksi antara hipermedia dan gaya belajar terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep ekskresi. HO, tidak terdapat pengaruh interaksi hipermedia dan gaya belajar terhadap hasil biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. H1, terdapat pengaruh ekskresi terdapat pengaruh interaksi hipermedia dan belajar terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. Keterangannya itu K, jumlah kolom baris atau perlakuan atau kelompok, N, jumlah data atau sampel, T, total, R, retera, TR, total direduksi, A, antar kelompok, AK, antar kolom, AB, antar baris, I, itu interaksi, D, dalam kelompok, DB, derajat kebebasan, DB1, DB pembilang, DB2, DB penyebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis perhitungan pada Excel. Baik, yang pertama adalah kita memasukkan data yang terdapat pada
data yang kita ambil, yakni media pembelajaran ada hipermedia dan PowerPoint, kemudian gaya belajar ada visual, auditory, kinestetik. Masing-masing memiliki nilai, yakni 83, 90, 93, 73, 80 untuk hipermedia, 83, 77, 73, 80, 90 untuk hipermedia, 83, 77, 87, 93, 97 untuk hipermedia. Selanjutnya untuk PowerPoint, 83, 70, 77, 73, 70, auditory, 87, 83, 77, 73, 77, 63, 77, 63, kita kuadratkan per nilai tersebut. Jadi, misal di 83 ini nanti dikuadratkan akan menjadi seperti ini. Karena keseluruhan nilai akan dikuadratkan. Selanjutnya adalah pada tabel statistika deskriptif. Di sini kita akan mencari jumlah data di setiap gaya belajar pada setiap media pembelajaran. Jadi hipermedia pada visual jumlah datanya ada 5. Kita pakai rumus count di blok kolom ini. Selanjutnya untuk auditory juga dan kinestetik juga. Selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata dari setiap gaya belajar di media pembelajaran. Kita menggunakan rumus average. Selanjutnya adalah mencari jumlah nilai dari keseluruhan nilai yang ada di setiap gaya belajar di media pembelajaran hipermedia. Menggunakan rumus sum. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari jumlah nilai dari nilai kuadrat yang sudah dikuadratkan. Jadi yang ini itu adalah jumlah dari kolom yang ini. Selanjutnya untuk PowerPoint juga seperti itu. Setelah itu kita harus mencari jumlah keseluruhan dari setiap baris dan kolom. Didapatkan nilai seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya adalah mencari rumus menghitung jumlah kuadrat. Yang pertama adalah jumlah kuadrat total yang didapatkan dari rumus jumlah dari kuadrat yang ini. 193.207. Selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat dari rata. Didapatkan dari rumus dari jumlah kuadrat total tadi dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Didapatkan nilai tersebut. Kemudian adalah jumlah kuadrat total direduksinya adalah menggunakan rumus dari nilai JKT tadi dikurangi dengan nilai JKR. Selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar kelompok. Didapatkan menggunakan rumus seperti ini. Jadi semua hasil kuadrat tadi dibagi dengan jumlah datanya, kemudian dikurangi dengan nilai JKR. Didapatkan nilai seperti ini. Kemudian adalah jumlah kuadrat antar kolom menggunakan rumus seperti ini, sama dengan nilai dikuadratkan dibagi dengan jumlah data dikurangi JKR. Selanjutnya jumlah kuadrat antar baris juga menggunakan rumus seperti tersebut. Kemudian adalah mencari nilai jumlah kuadrat interaksi menggunakan rumus dari nilai JKA dikurangi JKAK antar kolom dan dikurangi JKAB, ini jumlah kuadrat antar baris. Kemudian mencari jumlah kuadrat dari dalam kelompok, yakni menggunakan rumus JKDR dikurangi nilai JKA. Selanjutnya adalah menghitung derajat kebebasan.
DBT adalah derajat kebebasan total, yakni dari jumlah keseluruhan data yang diambil, yakni 30. Selanjutnya adalah derajat kebebasan R atau rata yang didapatkan dari rumus R. 2 itu adalah jumlah media pembelajaran dikurangi 1. Kemudian jumlah derajat menghitung derajat kebebasan DR menggunakan rumus keseluruhan data dikurangi 1. Jadi 30 dikurangi 1, yakni 29. Kemudian mencari derajat kebebasan dari antar kelompok menggunakan rumus baris dikali kolom dikurangi 1. Kemudian mencari DBAK menggunakan rumus jumlah dari gaya belajar dikurangi 1. Kemudian derajat kebebasan adalah antar baris, yakni jumlah baris tadi dikurangi 1. Kemudian derajat kebebasan interaksi, yakni dari nilai DBAK dikali DBAB. Kemudian mencari derajat kebebasan dalam kelompok menggunakan rumus jumlah keseluruhan data. Selanjutnya adalah menghitung F hitung dari RJKAK menggunakan rumus nilai dari JKAK tadi dibagi dengan nilai DBAK. Kemudian mencari RJKAB menggunakan rumus nilai dari JKAB dibagi dengan DBAB. Begitupun dengan RJKAK, RJKI, dan RJKD. Selanjutnya adalah menentukan nilai hitung. FAK menggunakan rumus nilai dari RJKAK dibagi RJKAD. Kemudian rumus FAB menggunakan rumus RJKAB dibagi RJKAD. Begitupun seterusnya pada FA dan FI. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ainun atas waktunya. Lanjut dengan saya, yaitu dengan cara ANOVA 2 way dengan cara yang cepat. Yang pertama adalah kita terdapat data media pembelajaran dengan hipermedia, PowerPoint, dengan gaya belajar visual, auditory, kinestetik, yang masing-masing memiliki data itu jumlahnya 5. Di visual ada 83, 90. Kemudian kita akan mencari data dan mengklik data analisis untuk menganalisis ke data yang sudah kita dapat tersebut. Nah, setelah diklik data analisis, kita akan memblok data yang ingin kita analisis. Nah, sebelum itu kita akan memilih ANOVA 2 factor with replication. Mohon maaf tidak tampil di sana. Kemudian setelah itu kita baru akan memblok yang tadi dari media pembelajaran sampai kinestetik. Maka kemudian juga memilih kolom yang kosong untuk menaruh data tersebut yang sudah ada itu. Setelah itu kita bandingkan apakah ada perbedaan dari secara menghitung manual dengan cara cepat. Jadi dari hipermedia itu visualnya ada 5, auditorinya ada 5, kinestetiknya. Begitu pula pada hitung manual juga ada 5, kemudian juga ada 5 dan ada 5. Kemudian kita akan menghitung sumnya, yaitu ada 419 untuk visual, terus auditory yaitu 403,
kinestetik 437, dan itu semua sama, dan secara jumlah yaitu 1259. Juga sama dengan cara manual. Kemudian kita akan melihat F dari yang didapat manual, yaitu antar baris, yaitu 9,456267, atau apabila dibulatkan maka akan sama dengan yang manual. Kemudian ada columns atau antar baris, yaitu 0,06061 untuk dari yang manual, dan untuk yang dari yang cepat untuk manual yaitu 0,061. Hasilnya sama. Kemudian begitu juga dengan interaksi, yaitu 2,057, atau 2 juga sama, hasilnya juga sama semua. Dan dengan adanya cara cepat ini dapat mempermudah kita untuk lebih efisien. Baik, terima kasih. Untuk dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mutia. Jadi kemudian kita akan lanjut ke metode selanjutnya, yaitu adalah SPSS, yang mana kita akan menyebutkan dulu variable view-nya. Untuk namanya sendiri, yang pertama ada nilai, ya, keterangan nilai. Yang kedua ada keterangan media pembelajaran. Yang ketiga ada keterangan gaya belajar. Kemudian type, weight, decimals, itunya sama ya teman-teman. Terus labelnya itu untuk proses itu adalah media pembelajaran. Kalau yang namanya media pembelajaran itu labelnya media pembelajaran. Kalau namanya gaya belajar itu labelnya juga kalau namanya gaya belajar itu labelnya juga gaya belajar. Untuk follow-nya sendiri, untuk yang post-test itu tidak ada, hanya ada terdapat pada media pembelajaran yang mana dikategorikan sebagai misalnya pada value 1 dengan label hipermedia dan value 2 dengan label PowerPoint. Itu diokekan selanjutnya teman-teman. So ada gaya belajar dengan value 1 dengan label visual, value 2 dengan label auditory, value 3 dengan label kinesthetic. Ini teman-teman, measure-nya juga diperhatikan. Untuk yang post-test ini yang dengan measure scale yang media pembelajaran dan gaya belajar itu dikategorikan sebagai ordinal. Itu nanti dimasukkan ke sini ya. Nanti semua post-test dimasukkan ke sini semua, diinputkan. Lah media pembelajarannya ini juga disesuaikan sama yang kita buat tadi di sini. Kalau misalnya dia media pembelajarannya misalnya hypermedia, jadi kita ngetiknya juga nomor 1 di sini sesuai sama label yang kita buat tadi. Begitu juga dengan gaya belajarnya, disesuaikan sama label yang telah kita bikin. Setelah itu setelah dianalyze ini milih yang general linear model. Kita pilih yang univariate, gitu kan. Terus nanti kan ada tulisan yang tadi di sini semua. Nanti yang termasuk dalam dependent variable ini dimasukkan yang hasil pembelajaran. Untuk fixed faktor ini juga yang dimasukkan adalah gaya belajar dan media pembelajaran. Setelah itu nanti kita pilih save ini kita checklist yang standar ini seperti kita. Nanti muncullah ini teman-teman sebentar. Muncullah hasilnya tadi. Untuk dianalisis lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu adalah kurva F kritis. Nilai kurva kritis dicari dengan cara melihat dari sumber antara kolom AK
derajat bebas pembilang yakni 2 dan derajat bebas penyebut yakni 29 serta tingkat signifikan C yaitu 0,05 didapat dengan nilai sebesar 3,33. Angka 29 ini didapat dari data kita yaitu yang awalnya itu 30 terus dikurangi 1, jadinya 29. Lanjut, yang kedua itu sumber varian antar baris atau AB, derajat bebas pembilang yakni 1 dan derajat bebas yakni penyebut 29 serta tingkat signifikasi yakni 0,05 didapatkan nilai sebesar 4,18. Sumber varian antara kelompok A, derajat bebas pembilang yakni 5, dan derajat bebas penyebut yakni 29, serta tingkat signifikasi yakni 0,05 didapatkan nilai sebesar 2,55. Yang keempat, sumber variansi interaksi atau I, derajat bebas pembilang yakni 2, dan derajat bebas penyebut yakni 29, serta tingkat signifikan yakni 0,05 didapatkan nilai sebesar 3,33. Dapat dilihat dari kurva ini atau grafik ini, itu bagian grafik ini menunjukkan kurva distribusi F dengan area penerima dan penolakan hipotesis 0 atau HO, nilai F krisis ditunjukkan sebesar 3,3 jika nilai F dari hasil analisis lebih besar dari 3,3, maka HO ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan. Selanjutnya adalah ini perbandingan antara hasil Excel dan XPSS. Dapat dilihat datanya. Di sini dapat dilihat itu jika ini antara yang di Excel dan di SPSS itu sama nilainya, tidak ada yang berbeda. Selanjutnya adalah hasil dari analisis dan kesimpulannya kami itu bahwasanya penelitian ini itu menunjukkan teknis antara nilai antara analisis ANOVA 2 jalur atau ANOVA two-way, dikarenakan penelitian ini memiliki dua variabel bebas independen. Variabel dari penelitian itu adalah variabel bebas independen. Pertama itu X1 atau hipermedia, variabel bebasnya independen kedua atau X2, gaya belajar, variabel terikatnya itu dependen atau Y, hasil belajar. Pada penelitian ini juga menghasilkan 3 pernyataan hipotesis, yaitu yang pertama, terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. Yang kedua itu terdapat pengaruh hipermedia terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. Yang ketiga itu terdapat interaksi antara hipermedia dan gaya belajar terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. Dari penelitian ini didapatkan 3 sumber varians yang menunjukkan hasil hipotesis, yakni yang pertama sumber varian antara kolom AK itu merupakan sumber data yang mewakili hipotesis pertama. Hasil perhitungan didapatkan nilai FH lebih kurang dari F, yakni 0,061 kurang dari 3,3 yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian tidak berbeda hingga HO diterima dan mengartikan bahwa tidak ada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. Baik, yang selanjutnya adalah sumber varian antar baris atau AB merupakan sumber data yang mewakili hipotesis kedua. Pada hasil perhitungan
didapatkan nilai FH lebih dari FT, yakni 9,453 lebih dari 4,18, yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian berbeda, sehingga HU ditolak atau mengartikan bahwa terdapat pengaruh hipermedia terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep sistem ekskresi. Selanjutnya yang ketiga, sumber varian interaksi I merupakan sumber data yang mewakili hipotesis ketiga. Pada hasil perhitungan didapatkan nilai FH kurang dari FT, yakni 2,015 kurang dari 3,33, yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian tidak berbeda sehingga HO diterima atau mengartikan tidak terdapat pengaruh interaksi hipermedia dan gaya belajar terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep ekskresi. Dapat diketahui bahwa hasil yang dikeluarkan SPSS nilainya sama dengan hasil yang dikerjakan manual melalui perhitungan Excel. Nilai FAK, FAB, dan F interaksi yang dihasilkan keduanya menunjukkan hasil yang sama, yakni 0,061, 9,453, 2,015, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan hasil dan sudah sesuai antara proses SPSS dengan Excel, sehingga pengaruh hipermedia terhadap hasil belajar biologi dengan gaya belajar yang berbeda dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh hipermedia yang signifikan terhadap hasil belajar biologi siswa dengan gaya belajar berbeda. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada post-test yang menunjukkan bahwa nilai F hitung kurang dari FABEL pada taraf signifikan A sama dengan 0,05, yakni 2,015 kurang dari 3,33. Namun demikian, hasil uji varian antar baris AB menunjukkan bahwa secara umum hipermedia berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.